Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pada video berikutnya tutorial membuat ketupat ini sudah jadi. Ini nanti kita akan melihat proses pengisian ya. Nanti akan diisi beras, lalu direbus dan sampai matang. Nanti silahkan disimak videonya sampai selesai. Untuk mempermudah proses pencucian dan nanti untuk memasukkan ke panci, ini diikat menjadi beberapa ya biar lebih praktis. Sebelum ketupat diisi, ini dicuci dulu biar bersih. Mungkin kalau ada kotoran-kotoran yang menempel. Nah, untuk isiannya ini berasnya dicuci, istilah bahasa Jawanya dipususi ya, dipususi. Nanti untuk isian dari ketupat ini dicuci dan dibilas. Dibilas beberapa kali sampai bersih. Yes, setelah dicuci bersih, ini ditiriskan atau bahasa Jawanya ditus agar airnya turun ke bawah sehingga tidak terlalu basah. Sebelum nantinya diisikan ke kulit ketupat atau ke kopatnya. Dan ini nanti untuk merebusnya menggunakan tungku ya dan kayu bakar, karena kalau menggunakan kompor gas itu nanti terlalu boros. Nah, ini menggunakan kayu bakar dan nanti cita rasa itu lebih beda, lebih enak dibandingkan kalau menggunakan kompor. Nah, kompor juga ada nih ya, ada juga kompor. Tapi nanti direbusnya di tungku atau pawonan itu. Nah, beras yang sudah ditiriskan ini ditaruh di atas apa bahasa Jawanya tampah. Ya, ini akan diisi itu ya, yang pangkal daun kelapanya dipotong dulu. Lalu nanti dimasukin beras, itu dipotong-potong dulu semua. Ya, berasnya dimasukkan di lubang situ 3/4 bagian, jadi tidak terlalu penuh juga tidak terlalu sedikit, karena kalau terlalu penuh nanti keras atau jebrot ya. Nah, dan kalau kurang nanti juga lembek, jadi perkiraan 3/4 bagian. Ya, sambil menunggu berasnya diisi, ini mendidihkan air ya, itu diisi air secukupnya. Pokoknya nanti diusahakan semua ketupat itu bisa terendam ya. Ini nanti ketupatnya yang mau direbus tadi dihitung 34 biji ya, 34 biji yang mau direbus. Nah, ini
sudah diisi dan mau direbus, dicemplungkan ke air yang mendidih. Ini simbaknya, lalu ditutup. Nanti memakan waktu 2 jam, kurang lebih 2 jam, dan apinya harus selalu menyala. Kita tunggu nanti setelah kurang lebih 2 jam diperiksa lagi. Saat ini jam 10:35 atau setengah 11. Jadi mungkin ketupat nanti akan matang sekitar jam setengah 1. Sambil menunggu kita akan mengerjakan membuat keset. Nah, ternyata waktu 1 jam sudah matang banget. Ternyata hanya waktu 1 jam 10 menit ya sudah matang, tidak nyampe 2 jam. Nah, ini sudah matang ketupatnya. Nah, ini ketupat yang diangkat tadi ya, sekarang sudah posisi dingin. Ada yang digantung di sana, ada juga yang sudah dipasang di dekat pintu. Dan selain kupat ini ada juga lepet. Nah, lepet ini terbuat dari ketan, dibungkus pakai daun pisang dan direbus. Jadi lepet itu ada yang pakai daun pisang, ada juga yang pakai janur. Nah, tergantung orangnya membuatnya mau gimana. Ini untuk lebih praktis pakai daun pisang. Nah, ini ya kupatnya sudah matang, juga ada lepet. Untuk lepet ini terbuat dari ketan. Kalau yang ketupat atau bahasa Jawanya kupat ini terbuat dari beras ya, ada kupat, ada lepet. Ini kalau untuk lepet ini karena memang terbuat dari ketan, langsung dimakan ya, dikupat dimakan rasanya pulen. Nah, karena dari ketan. Kalau untuk yang ketupat umumnya ini selain dimakan hanya ketupat, bisa juga dan kebanyakan bisa pakai sayur. Kalau di kota pakai opor ayam, kalau di kampung nanti pakai kadang sayur tahu sama tempe yang diiris kecil-kecil, atau bisa juga dengan bumbu kacang atau sambal kacang. Nah, itu mengenai makannya. Namun ada filosofi tersendiri ya untuk umat Islam yang tradisional ya. Itu hari raya ketupat itu dilaksanakan adalah 7 hari setelah hari raya Idul Fitri. Artinya kalau di agama Islam kan disunahkan berpuasa. Pada saat hari raya kan haram berpuasa. Nah, setelah itu pada tanggal 2 Syawal itu disunahkan puasa 6 hari. Ya, jadi setelah puasa 6 hari, lalu sorenya itu hari raya ketupat ya, seperti itu. Itu kalau istilah untuk di orang Islamnya. Namun untuk di orang Kejawen, selain yang seperti itu, jadi ini nanti ada yang dibuat sesajen, nah, yang digantung di dekat pintu. Nah, seperti nanti saya buatkan cuplikannya. Itu katanya kalau pas hari raya ketupat itu roh-rohnya kerabat yang meninggal pada saat masih usia anak-anak itu pulang. Lah, ini itu sesajennya. Itu kepercayaan Jawa, boleh percaya boleh tidak, namun faktanya kalau orang tua-tua itu seperti itu. Oke ya, untuk versi kepercayaan orang Jawa ya, tiap hari raya ketupat atau bodo kecil itu ada kupat dan lepet yang digantung di dekat pintu masuk. Nah, ini kepercayaannya kalau mempunyai anak
atau saudara yang meninggal masih anak-anak, ini katanya kalau pas hari raya Bodok Kecil itu pulang, mitosnya begitu. Jadi ini untuk pancenya, istilahnya seperti itu menurut kepercayaan kejawen. Itu mengenai kopat. Nah, tadi mulai proses dari mengisi dan merebus sudah jadi. Semoga ini bisa menjadi informasi bagi teman-teman yang di luar sana. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.